paksa untuk menerima kebenaran. Saya pernah ditanya seorang dokter, dia tanya gini, apa zina itu kan enak, kenapa haram? Lalu udah enaknya zina di mana? Terus dia saya tantang, andai kan zina wajib kamu bingung, kok bisa? Kalau setelahnya terus tak suruh lagi kamu bisa, ya udah bisa. Akhirnya dia mikir ya, kalau wajib malah bingung, harus mengumpulkan uang untuk murder. Dan kalau dia senang seseorang nggak harus kesampaian. Jangan, ya kan kalau kamu senang seseorang kan tidak mesti dia senang kamu. Kan repot kan? Kalau senang tidak mesti dia senang kamu, atau nggak senang maunya dibayarkan repot. Mendingan diharamkan terus tidak usah, kan enak malah. Tidur di kamar happy santai, syukur-syukur terganti oleh sujud, oleh munajat, oleh kesenangan-kesenangan yang relek. Misalnya maling diharamkan ya enak, kalau kita boleh maling malah digebuki orang malah repot. Barokahnya diharamkan dan dapat pahala dan digebukin orang gitu. Sama, jadi perlu membuat argumentasi agama itu penting. Selama ini ada kesolehan amatir itu yang sering saya kritik setiap saya ngaji itu, kesolehan apa? Amatir. Misalnya gini, kadang-kadang orang ngeluh gini, Islam itu repot, mau kebar gak boleh, mau bebas gak boleh, andai kan boleh semua kan enak. Pertanyaannya adalah ketika boleh semua, apakah lembaga maksiat ini tidak ada aturan? Kan tetap ada aturan. Boleh pakai kalau bayar, itu aturan kan? Aturan. Kalau yang cantik mahal kan aturan. Kalau homer atau arah yang enak mahal kan aturan. Artinya gini, di tempat yang maksiat pun banyak apa? Aturan. Kenapa aturan di tempat maksiat kamu anggap kebebasan, sementara agama ngatur kamu anggap pengekangan? Jadi namanya soleh amatir apa? Soleh amatir itu yang latihan soleh. Tapi kalau solehnya sudah lama, kayak saya ini masuk soleh sudah lama, tidak tahu saya. Dari Gus Syukur yang nggak senang namanya akan komentari ujub, ya sudah lah itu biasa manusia seperti sama merengut, yang senang akan bilang pemikir serius, yang nggak senang ngomong merengut. Orang kita itu ya gitu, yang senang bilang wah itu sibuk ngalor itu, yang nggak senang kan bilang kita itu. Jadi itu kan nggak usah dipikir lah, komentar orang itu nggak usah dipikir. Jadi ini penting saya utarakan. Sehingga saya berpikir, terutama untuk zaman akhir, saya ulang lagi terutama untuk zaman akhir, saya buktikan sekian ayat. Sebenarnya saya hafal Quran, tapi ini tak bawa Qurannya supaya nanti kamu bisa nyari ayatnya. Syukur-syukur kamu bisa nyanyi saya hafal Quran, bagus itu. Kalau enggak ya kacau. Sekarang banyak orang bantah apa orang hafal Quran, dia sendiri nggak hafal. Saya sering di Jogja, saya mau tanya tafsir sama jenengan, karena tafsir Kemenak kok ada kesalahan sekian 2000 itu, tak tanya kamu hafal Quran enggak? Aduh repot ini ini kayak tisem tinju sama NSPK gitu. Kalau kelasnya nggak sama mati soalnya. Karena bukan karena ini keangkuhan, tapi proporsional apa? Proporsional. Saya cerita yang ringan-ringan saja sebagaimana syarat saya dari guru-guru saya adalah Rasulullah SAW. Agama itu dimulai dari kesenangan, happy, farah kalau dalam bahasa Arab Allah. Ayatnya jelas kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Muhammad dengan fadl Allah, anugerah Allah dan rahmatnya, kemudian dengan itu kamu harus senang. Sehingga dengan senang kepada Allah dan Rasul itu nikmatnya Masya Allah. Andai kan senang itu bisa ditakar, orang yang sedang tahajud menangisi dosanya plus menangisi nasibnya kalau di perantauan. Itu senangnya sama orang yang sedang dugem itu mesti kalah, mesti senangnya sedang tahajud. Karena orang-orang maksiat itu punya orang-orang susah. Kalau tidak susah gimana? Setelah itu semua ditanya senangnya gimana? Tidak tahu dia mampu. Sementara senang kamu ingat betul tadi malam saya nangisi dosa-dosa saya, nangisi nasib saya, kemudian tenang karena kembali ke Allah, kembali ke Rasul. Itu luar biasa senang. Tapi masalahnya sekarang ibadah itu kayak ancaman. Kalau ada pondok mewajibkan tahajud, santrinya itu sudah delik dulu. Kalau di masjid-masjid gini itu kira-kira diwajibkan tahajud, orang juga protes. Ini aliran sesat, sunat diwajibkan. Jadi agama itu banyak keunikan, tapi yang jelas saya pastikan kamu harus senang. Kata Rasulullah SAW, salasun mangkun nafihi wajada halawatan iman. 3 hal ini, kalau 3 hal ini ada pada kamu, ada pada kita, pasti kita ini menemukan halawatan
iman, manisnya iman. Yaitu satu ayatku Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa Allah dan Rasul itu lebih Anda cintai ketimbang yang lain. Mencintai Allah itu nikmatnya. Caranya gimana supaya kita istiqomah ibadah? Anggap hidup kamu itu sehari. Saya ini di Jawa, Celok besar, tapi punya uang 200.000 itu ngira banyak sekali. Bukan banyak, banyak sekali. Karena saya ngitung hidup itu per hari. Karena aturannya orang soleh sama tak ijazah, jadi pasti kamu gak mau. Karena kamu pecinta word. Pasti tidak mau. Syarat sahnya orang soleh itu harus nganggap hidup itu hanya sehari. Hanya apa? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan besok mati. Coba kamu yang di perantauan, bayangkan maksiat sampai 60 tahun ke depan kan berat. Sampai seminggu saja kira-kira berat kan. Tapi kalau bayangkan saya tidak akan maksiat semalam ini karena besok saya mati, sukses. Besok berpikir gitu lagi, saya tidak akan maksiat karena hanya sehari. Ternyata besok hidup lagi. Berpikir gitu lagi, tahu-tahu mati betulan setelah 60 tahun. Jadi itu apa ya, satu konsep dari Rasulullah supaya orang itu meninggalkan maksiat itu ringan karena bayangannya hidup banyak. Coba yang ahli maksiat itu diberitahu besok kamu mati, kira-kira malamnya maksiat kan? Kamu maksiat itu karena bayangkan hidup masih lama. Makanya kata Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Orang-orang iman itu sudah saatnya khusyuk. Kamu jangan seperti orang-orang dulu. Orang-orang dulu fatola alaihimul amatu faqasat qulubuhum. Orang itu menjadi wangkot, menjadi keras hatinya karena merasa hidupnya itu panjang. Ini penting, ini konsep-konsep yang ada di hadis sahih. Jadi tidak perlu kamu soal ini soal apa, tak pastikan sahih. Saya ini baca hadis lama sekali. Jadi yang nyoal harus imbang, kalau tidak kayak Tyson dengan Elias Pikal. Supaya clear, supaya jelas. Saya sering ketemu para pemikir di Jogja dan berkali-kali saya bilang harusnya diskusi itu imbang. Ini bukan karena keangkuhan, tapi karena proper. Awal maksiat itu dimulai karena tidak senang untuk cari kesenangan dan pilihannya maksiat. Coba kalau kesenangan itu ada pada Tuhan, itu luar biasa. Sampai Rasulullah itu menggambarkan ketaatan yang baik itu ada hadis yang mungkin kalau orang Jogja, orang Solo itu sudah siap karena agak prianya. Nabi pernah ngendikan, wa fi buti ahadikum sodako. Kamu ngeloni istri kamu itu ya sodako. Sahabat ya tanya, ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Yang benar aja ya Rasulullah, masa urusan seks, urusan biologis, kemudian dia dapat apa? Pahala. Nabi jawabnya ringan saja. Ali salawatu aha fi haramin akana alaihi wisrun. Kalau yang digauli itu istri orang atau yang enggak zaujahnya, enggak istrinya, apa dia ada dosa ya Rasulullah. Maka dari kalau waktu ahad halalin karena lagu ajirnya begitulah. Kalau dia kalau salah letak haram, kalau tepat sasaran ya halal. Segampang itu ibadah. Jadi ngumpulin istri ibadah, 5 anak ibadah, ngaji begini ibadah, meskipun nggak paham, nggak ada syaratnya paham. Yang menyenangkan dalam Islam kan gitu, ngaji itu udah harus paham. Yang penting datang, pura-pura paham, selesai. Bahkan saya pernah dibully oleh santri itu, ya agak kurang ajar santri itu. Ya santri kan dengan di santri tua-tua gitu. Itu Gus, dengan sama saya nanti di surganya begitu saja. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW itu man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Orang yang mengambah jalan, yang mencari jalan, berjuang sekolah, nyari yaltamisu itu maknanya nyari iltimas. Maka orang yang mencari ilmu itu sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalan ke surga. Itu yang nyari itu, kalau sudah ketemu kayak jenengan tidak masuk hadis itu. Makanya bersenanglah yang sedang nyari tapi belum ketemu. Karena hadis itu untuk yang masih nyari. Itu pasti sampai ada saya. Wah saya mikir, wah ini nyari hadis apa yang bela saya. Karena hadis ini itu tidak mihak saya, tidak mihak yang sudah ketemu. Yang namanya nyari kan belum ketemu, maka bergembiralah yang nyari ilmu udah alim-alim. Karena syaratnya, ya kan? Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan atau menempuh suatu perjalanan mencari, di mana-mana mencari itu sudah ketemu belum? Berarti kiai masuk hadis itu enggak? Alhamdulillah.
Artinya makin cari. Makanya kalau mau paham jangan paham. Karena saya ini kebetulan memang peneliti hadis dan saya banyak menghafal hadis karena saya suka dengan kalimat-kalimat jamiah, kalimat-kalimat yang komplit dari Rasulullah SAW. Sehingga ngapalkan hadis saya itu banyak. Dan imbang itu ya balance kalau dalam bahasa inteleknya. Saya termasuk menghafalkan hadis wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil bahr. Sebagian riwayat wa inna mu'alliman nasi al khaira la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil bahr wa hatta namlatu fi jufriha. Ini hadis tandingan. Jadi yang tandingan tidak hanya 01, 02, hadis juga ada hadis apa? Tandingan. Tidak apa-apa, ilmu itu memang butuh apa? Butuh perimbangan ya, butuh balance. Enggak boleh ilmu, tapi karena ilmu enggak pantas diomongkan tandingan itu aja. Kata saya ada hadis yang bunyinya gini. Wa innal alima, orang alim itu akan dimintakan ampun oleh penduduk langit. Jadi semua malaikat Jibril dan Mikail, semoga termasuk Israel, itu memintakan maaf untuk orang alim. Tidak yang belum alim. Itu kamu udah masuk hadis itu. Keren mana? Wah sama kerennya Gus. Saya masuk surga, yang jenengan nanti juga masuk. Ya sudah, gak usah geger ketemu di sana. Jadi ini penting. Nah sekarang problem Islam sekarang adalah yang garis keras pakai hadis-hadis, garis keras untuk mengadili yang garis lunak, yang garis lunak pakai hadis-hadis, yang garis lunak untuk mengadili hadis. Kelompok-kelompok garis keras itu gak fair. Gak fairnya adalah Islam itu kafah. Kafahnya konsepnya itu komplit, tidak boleh separuh. Saya punya sedikit ini yang agak serius, tapi tidak usah masukkan hati. Nanti kalian protes gak bagus Israel. Begini, Abu Bakar As-Siddiq itu terkenal layyinal janib, mutawaddi, layyinal janib, sahlal akhlak, namanya layyinal janib. Orang yang sopan sekali, santun sekali, santun, sopan, terus simpatik, sangat-sangat simpatik. Namanya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika beliau sudah iman, beliau iman itu kalau nggak salah ya kira-kira Saniyasnen atau ya Salisa Robiah beberapa. Karena kalau dalam sejarah awal man amanah itu sebetulnya Khadijah. Awal man amanah mutlaqan itu sebetulnya Khadijah. Awal man amanah mutlaqan bisa saja Sayyidina Ali dan awal man amanah mutlaqan bisa saja Abu Bakar Siddiq. Saya sedikit cerita ya supaya tidak gaduh dalam sejarah. Ketika Rasulullah umur 25 itu ketika beliau umur 20 itu Khadijah itu karena punya paman penginjil namanya Waraqah bin Naufal. Itu sudah tahu kalau Nabi akhir zaman yang Muhammad itu, sehingga dia memerintahkan gulamnya namanya Maisarah. Maisarah itu nama cowok, nama lelaki. Ini perlu dicatat. Nanti kalau kamu tahu Maisarah menemani Nabi dalam perjalanan, terus kamu tiruah cari Maisarah ya. Maisarah itu nama lelaki ya. Lihat ya, Maisarah itu nama. Orang Arab memang lucu. Biasa nama lelaki pakai tak muannas kalau dalam ini Mas Rois ini bahasa kontornya itu. Kalau bahasa Arab biasa, Maisarah lelaki, Tolha lelaki, Hamzah lelaki. Jadi biasa kalau bahasa Jawa kan enggak, soleh dan solihah, muslimin dan muslimat, namanya ladata itu mana? Bahasa itu agak enggak harus, tapi tahunya begitu sudah bagus. Saya kelas. Akhirnya Maisarah itu disuruh Khadijah khusus untuk meneliti Muhammad. Dulu masih jangkar karena belum Rasulullah. Setelah diteliti di perjalanan ke Syam itu didagang. Semua keajaiban dan alamat nubuwah itu ada semua, termasuk tudhilul ghamama tuti'us sahab. Setiap perjalanan yang terik itu matahari pas apa? Ghamama itu apa? Mendung mengayomi Nabi. Saya termasuk orang yang ditakdir pernah di pohon tua yang dulu jadi alamat nubuwah. Di Jericho itu ada pohon tertua di dunia. Pas saat di situ malah ada film dokumenter Kristen pas itu. Karena pohon itu semua nabi pernah duduk di situ. Termasuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Dan itu para pendeta tahu reaksi pohon. Jadi kalau duduk, kalau sampai yang duduk pohonnya agak reaksi biasa saja. Tapi kalau nabi yang duduk itu akan direaksi. Misalnya nabi duduk di barat, kemudian matahari teriknya dari barat, pohon itu akan pindah ke barat supaya geser. Sehingga Rohib Bukhairah itu tahu ini
ini calon nabi sesuai definisi atau kriteria. Singkat cerita, setelah Maisarah lapor sekian alamat Nabi itu diceritakan Khadijah, terus Nabi ketika umur 25 dia mematapkan diri untuk nikah sama orang bernama Muhammad. Tapi Khadijah itu mulai agak kecewa. Kok gak jadi Nabi? Biasa-biasa saja, tetap dagang saja, Nabi tetap dagang. Hanya tentu tetap punya sifat amanat, kredibilitas dijaga, semuanya terjaga. Tapi nggak ada alamat Nabi yang ekstrim lah yang. Jika Khadijah mulai ngomong ini kapan jadi Nabi? Gini-gini aja. Nah, pas umur 40 itu Nabi ngalami yatahannas itu yata'abbad alayali yadawatil adat. Kalau dalam Sahih Muslim disebutkan fakana yatahannasu fil ghar wa huwa at-ta'abbud alayali yadawatil. Yang dikatakan tahannas adalah menyembah Allah di gua, menyepi, kemudian beberapa hari. Terus di hadis itu juga diterangkan wa yatazawwadu lidzalik. Perlu dicatat dulu tirakatnya Nabi itu ya bawa bekal. Bukan terus kelaparan 3 hari nanti fata morgana yang dilihat. Jadi ini perlu dicatat. Kadang banyak orang tirakat gak makan 40 hari, gak makan 3 hari itu malah bahaya. Karena dikatakan nur atau apa ternyata fata morgana karena lama dah makan. Jadi perlu dicatat di hadis itu jelas ada kalimat wa yatazawwadu lidzalik. Ya Nabi ya normal bawa bekal. Jadi tidak lapar-lapar amat. Tapi tidak satu nampan kayak makan di atas tadi enggak ya. Kalau itu makannya orang kelaparan itu. Ya tapi bagus lah, saking bermanja sama kiai makanya banyak. Apa ngetes kiainya kalau banyak ada kiai itu? Motifnya apa enggak tahu. Motifnya enggak tahu, tapi husnudzon wajib. Panitia tenang saja, kiai itu wajib husnudzon. Terus baca ini ya Muhammad. Nanti begitu fardu. Sehingga ini penting sekali karena jarang orang mengungkapkan ini. Kenapa jarang mengungkapkan? Mungkin satu tidak tahu. Dua, karena kadang kiai itu ya manusia, Ustaz juga manusia. Kadang-kadang dengan tanda kutip itu ya pecundang. Dia ngomong yang dicintai pasar, itu yang saya sesalkan betul. Tidak ngomong yang dibutuhkan dalam khazanah Islam. Itu sangat kecewa betul. Dan semoga mereka itu tobat. Enggak boleh seperti itu. Coba kita ini Islam mulai kecil, punya kiai mulai kecil. Kadang-kadang tidak pintar-pintar. Karena ayatnya itu terus sama. Kudu sebelah misalnya dari ayat ini yang ini terus gitu aja. Kalau orang sunat diceritain Nabi Ibrahim sunat 80 tahun itu pakai palu, pakai apa itu kodum itu apa pak? Langganan. Kalau ada orang mati ini mesti kullu nafsin. Kalau ada orang nikah mesti faman rohiban sunati. Itu saja. Jadi umat ilmunya tidak tambah, itu sudah siapa saja yang nikah ya itu aja. Yang mati itu aja kullu nafsin. Karena ya pasarnya seperti itu. Gue sekali-kali ada orang mati itu bilang, ayo pesta. Karena orang boleh beli mati. Mengurangi beban dunia. Mengurangi beban apa? Syukurilah kematian orang fase hidup. Itu nggak disangoni sampai itu. Sudah ada disangoni, dibenci keluarganya. Iya nggak? Ya daripada gitu yang umum saja.